Paling dari saya gitu, Kang Pandu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Aldi atas sambutannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, ya, di sini kita tim griamu.com sudah merangkum sebuah video yang bisa disaksikan bersama terlebih dahulu agar di sini sebagai bridging lah sebelum masuk ke materi utama nih. Kita bisa tonton dulu nih sebentar waktunya. Sorry, ini nggak keluar suaranya ya? Oke. Ya, 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 ya. Kalau sudah menabung dan banyak uang warisan, tidak akan kurang normal. Banyak sekali orang Indonesia tidak baru rumah 123.com menunjukkan kaum milenial atau mereka yang lahir pada tahun 1991 dan 1994 rupanya banyak yang tidak mampu rumah. Dan pada pendapat 100 responden menunjukkan rata-rata generasi milenial di Jakarta berkisar 6,1 juta. Sedangkan rata-rata generasi di Jakarta saat ini adalah 8,9 juta per bulan. Hanya 17% kaum milenial yang mampu membeli rumah seharga 300 juta rupiah. Sisanya sebanyak 83% tak mampu rumah. Padahal di Jakarta, yang melihat rumah seharga 300 juta rupiah sudah sangat sulit atau terbilang hampir tidak ada. Oke, mungkin mohon maaf sebelumnya gangguan teknis dengan jaringan sepertinya. Nanti mungkin dari peserta bisa kita share materi hari ini sesuai dengan kontak yang sudah terregister di kita. Nanti kita akan sharekan. Jadi intinya adalah dari data yang sudah dihimpun secara nasional di sini, banyak sekali milenial sini yang pertama mungkin belum sadar akan pentingnya memiliki rumah di usia planning ya, terutama planning untuk memiliki rumah. Jadi masih banyak yang sifatnya punya gaji cukup, tetapi gaya hidupnya juga menuntut mereka lebih daripada beli rumah. Nah, ini kayaknya yang masalah utamanya di situ nih. Jadi entah itu karena nggak mampu juga bisa banyak di sini. Jadi mungkin sebentar lagi kita akan masuk ke materi di mana Pak Gilang akan menjelaskan nih beberapa trik dan beberapa solusi nantinya. Silakan Pak Gilang. Oke, terima kasih Pak Pandu. Terima kasih banget waktunya. Oke, kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas atensi yang diberikan saat dari tim panitia, kemudian para partnership, para sponsor, para hadirin semua. Ya, semua di sini namanya milenial. Semua yang hadir di sini namanya milenial. Kenapa milenial kita kasih nama? Karena milenial itu identik sama produktif. Jadi semua orang kita anggap yang itu masih produktif, gitu ya, itu kita bilang milenial, gitu ya, paling gampang kayak gitu. Jadi semua orang yang hadir di webinar ini namanya milenial, orang yang
masih punya produktivitas gitu ya. Sebelum mulai, perkenalkan dulu, saya Gemilang Putra, saya CEO dari Griamu.com. Griamu.com itu platform khusus untuk all one stop property ya. Semua hal yang berhubungan properti deh gitu ya, itu ada di Griamu.com. Nah, kebetulan kalau saya pribadi, record saya dulu pertama kali belajar properti atau aktif di properti gitu ya, atau juga bisa aktif itu karena saya berkarir di perbankan. Jadi terakhir recording saya di Bank BTN, kemudian juga di beberapa bank negeri dan swasta, dan akhirnya berpurna, akhirnya berbisnis menjadi konsultan. Awalnya menjadi konsultan di bidang properti dan perbankan. Dari konsultan kemudian perusahaannya berkembang jadi investment, kemudian berkembang jadi development. Sekarang 3 tahunan ini perusahaannya bertambah lagi jadi perusahaan digital property, yaitu Griamu.com. Nah, saya mau share sama teman-teman selama perjalanan saya dari bank, kemudian jadi investor properti, kemudian jadi developer, kemudian terakhir ini kita jadi pengembang digital aplikasi. Saya dulu pertama kali beli properti umur saya 19 tahun. Jadi saya beli properti pertama kali itu bahkan waktu saya masih selesai kuliah. Begini ya, karena kuliah saya itu S1 2 tahun. Kelasnya kelas akselerasi. Dapat beasiswa, kemudian kelasnya kelas akselerasi. Jadi itu harus ditempuh dalam waktu 2 tahun. Biasanya kuliah 4 tahun, ini dikasih beasiswa hanya 2 tahun aja dan harus lulus. Caranya gimana biar lulus? Berarti yang sisa 2 tahunnya langsung ujian di depan. Sisa 2 tahunnya baru yang kuliah. Jadi saya S1 2 tahun. Kemudian lanjut karena merasa kuliahnya cuma sebentar, lanjut langsung ambil beasiswa S2 di ekonomi Islam. Nah, selama masa itu selesai S1 itu saya sudah mulai kenal sama properti. Sudah mulai belajar juga tentang perbankan. Karena waktu itu juga sudah kerja di salah satu bank swasta. Akhirnya karena tertarik banget gitu ya, karena belajar baru pertama kali, oh inilah dunia perbankan, baru lulus langsung belajar perbankan. Juga ngerti sedikit tentang menilai properti karena diajarin waktu di bank swasta tersebut. Akhirnya nekat untuk beli. Nah, karena waktu itu umur saya masih 19 tahun, dan juga 19 tahun itu nggak punya usaha, kerja juga masih baru mulai, pasti trust-nya lebih sedikit. Trust-nya juga bank lebih sedikit gitu untuk bisa mempercayai kita untuk ambil rumah. Gitu. Nah, akhirnya berpikir otak, bagaimana caranya nih? Saya tahu caranya, saya ngerti nilainya, tapi pingin beli, cuman kapabilitas nggak ada. Akhirnya mikir otak, gitu, muter, akhirnya saya ajak 3 teman saya. Jadi waktu itu saya ajak 3 orang, ya 3 orang. 3 orangnya untuk ajak untuk saya ajak membuka bisnis. Nah, kebetulan yang satu dia sudah memang punya bisnis orang tuanya. Itu bisnisnya jadi bisnisnya tentang beras gitu ya, kemudian rempah-rempah gitu. Kemudian akhirnya kita ajak, ayo kita berbisnis. Ayo buka gitu ya, buka bisnis. Modalnya hanya surat keterangan dari kelurahan. Jadi modalnya hanya surat keterangan dari kelurahan. Oke, sebelum mulai terima kasih Pak Sauki, welcome to acara webinar. Terima kasih, mohon maaf terlambat baru gabung. Terima kasih very much waktunya. It's okay Bapak, it's okay, thank you very much, makasih banget. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi tadi saya ajak 3 orang. Nah, 3 orang ini satunya orang tuanya punya usaha beras sama sembako sama bumbu-bumbu gitu. Nah, terus akhirnya kita berbisnis menggunakan barangnya orang tuanya tadi. Berbisnis, kita jual sebagainya karena stok banyak gitu ya, ketemu sendiri. Nah, jadilah itu bisnis. Jadi sebelum beli malah saya create bisnis dulu. Modalnya juga waktu itu belum sampai PT, CV belum. Jadi modalnya hanya surat keterangan dari kelurahan menyatakan bahwa kita berbisnis. Dan kita juga gunakan tempat space kecil yang itu punya orang tuanya dia juga. Tapi kita jalanin itu. Kita lakukan itu. Nah, modal bisnis tadi itulah yang kita gunakan untuk maju ke bank. Bisnis itu tadi yang kita kita gunakan untuk maju ke bank. Saya pikir akhirnya sudah lengkap nih. Saya tahu caranya, saya juga bisa nilai propertinya, kemudian saya sudah punya backup-nya berupa bisnis, gitu
gitu yang itu hasil kerja gitu ya, hasil kerja bersama dengan teman-teman. Padahal itu baru mulai mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu lah sampai sebulan. Nah, terus akhirnya kita cari propertinya. Gimana ya cari properti ini? Gimana carinya properti yang bagus gitu ya. Waktu itu kita sudah berpikir bahwa ini kalau misalnya mau dibiayai bank, berarti kalau misalnya ikut cara normatif itu kita harus cari yang gimana caranya nggak pakai DP. Kenapa? Karena nggak punya duit. Jadi kita harus cari gimana caranya orang yang mau jual nggak pakai DP. Karena kita nggak punya duit untuk DP. Karena bank pasti tanya itu dan penilaiannya bank juga pasti untuk 80%, jadi 20%-nya harus DP. Akhirnya pikir cari di internet, cari di koran, kita cari, didatengin, di survei, sebagainya. Singkat cerita akhirnya ketemu satu aset. Asetnya ruko. Ruko di daerah Kebraun di Surabaya. Jadi di Surabaya daerah namanya Kebraun, ada di daerah situ. Nah, ruko ini diiklankan, terus kita lihat juga dinilainya, wah ini kok kayaknya dari pasarannya murah nih, kira-kira. Wah, didatengin. Ternyata pas kita datang ke sana, itu bentuk posisi memang 2 ruko gitu ya, di pinggir jalan perumahan lah gitu. Jadi jalan utama perumahan tempatnya. Terus kok ini kayaknya dia jualnya kok murah, kita tanya. Kenapa jual? Alasannya kenapa dan sebagainya. Akhirnya orangnya cerita. Ternyata aset tersebut dia sedang ada masalah sama bank. Karena di bulan depan itu akan dilelang. Jadi daripada hilang, lebih baik dijual. Setelah itulah kali pertama kita bersentuhan dengan, oh ternyata gitu orang yang itu juga mau jual gitu, yang jualnya juga bisa cepat mau murah karena ada kepentingan tertentu. Jadi kita akhirnya belajarnya, jadi kami gitu ya di Griamo.com, di tim Griamo.com itu belajarnya dari perjalanan, dari praktis. Kita belajar ya dari, oh ternyata bisa begini, oh ternyata ada seperti itu gitu. Kita alami gitu, karena kita alami. Akhirnya kita hitung, ternyata waktu itu 2 ruko dijual harganya 400 juta. Waktu itu. Jadi masing-masing ruko 200 juta. Kenapa? Karena dia jual segitu 200 juta, karena hutang dia cuma 150 juta per satu rukonya. Itu zaman mungkin sekitar 10 tahunan lalu lah, kurang lebih 10 tahunan lalu. Ya, 2009 kurang lebih, 2010, 2009, 10 tahun lalu. Nah, dia punya utang 150 juta udah mau dilelang. Akhirnya dia jual, ya udah, jual masing-masing 200 juta. Kita nilai ternyata aset ini itu satunya bisa tembus sampai 350 juta sebenarnya harga pasaran. Oke, akhirnya kita siapin. Oke, deal. Ya, karena kita nggak punya modal, karena kita juga nggak punya uang gitu untuk DP. Biasanya kan DP 10%, 20%. Nah, ya udah akhirnya kita beli. Kan sama-sama nih, mereka butuh, kita juga butuh, tapi kita nggak punya uang. Oke, kita beli. Serius mau beli. Akhirnya buat perjanjian, oke matre gitu ya, kalau siap 100 juta, oke boleh tawar ya, oke boleh nawar sedikit, gitu ya, jadi 375, ya oke deal, udah tanda tangan. Akhirnya dari itu kita bisa dapat properti yang dari hasil penilaian kita sendiri, itu nilainya lebih daripada harga jual orangnya, dan bahkan kita bisa ikat dulu nggak pakai duit. Itu kali pertama kita bisa lakukan itu. Terus akhirnya selesai, kita siapin dokumennya, dokumen bisnisnya, apa sebagainya, lengkapin semua, sertifikat aset sebagainya. Akhirnya kita masukin ke salah satu bank. Bank itu datang gitu ya, wawancara, kemudian lihat survei ke lokasi usaha kita, gitu. Karena stok banyak kan, usaha kita stoknya banyak sekali karena sudah berjalan lama usahanya. Kemudian juga appraisal waktu itu dulu, appraisal harga baru ya 10.000 untuk sekali appraisal di bank. Appraisal gitu ya, nggak lama 2 minggu udah ternyata nilainya keluar tuh, kita dikasih kap itu nilainya 600 juta pas keluar persetujuan kreditnya, itu kita percaya ini beneran bisa cair 600 juta gitu. Bener apa enggak, sampai telepon gitu, kita benar-benar memastikan ini bener kita bisa cair nilai ini. Oh iya betul gitu, itu nilai persetujuan kita segitu. So, akhirnya nggak pikir lama, langsung kontak pemiliknya, oke kapan lunasi, ayo di kontak diatur. Akhirnya kita juga akhirnya belajar gimana caranya kalau udah ada sertifikat di bank, pelunasannya gimana, ambil sertifikatnya gimana, transaksinya gimana. Jadi kita lewatin semua itu gitu. Jadi umur 19 tahun
dulu saya sudah beli ruko senilai 600 juta 2 unit. Dan itu pontang-panting, belajarnya benar-benar dari bawah, dari menemukan di lapangan, oh bisa seperti ini, bisa seperti itu. Nah, dari simulasi itu, berarti kita beli 350, 375, bahkan kita masih ada lebih tuh. Masih ada lebih, kurang lebih 225. Itulah kali pertama kita nggak punya duit, pegang duit, akhirnya 225. 225 juta. Nah, saya potong dulu ceritanya di situ, nanti di belakang saya terusin result-nya apa gitu. Tapi itu prolog awal yang saya bawa. Terus kemudian juga nanti teman-teman di sini boleh kalau misalnya sudah mau bertanya, boleh di chat gitu. Nanti sambil kita lihat, sambil saya lihat, nanti sambil diskusi. Kalau mau bertanya seperti apa. Oke. Jadi hari ini poin utamanya adalah saya ingin share tentang sebenarnya semua orang itu bisa punya rumah. Semua orang, terutama yang produktif, terutama para orang-orang gitu ya, milenial atau yang itu punya produktivitas, punya penghasilan, baik itu karyawan atau itu berbisnis, semua bisa punya rumah. Hanya saja kadang tidak mengerti caranya gimana dan harus memulainya di mana. Itu yang jadi masalah milenial sekarang, karena nggak tahu gimana caranya, sama mulainya seperti apa. Itu yang jadi masalah sekarang di milenial. Oke, minta tolong next. Minta tolong next. Nah, hasil riset kami gitu ya di beberapa berita, media berita, itu memang masalah milenial untuk punya rumah ini complicated. Ada banyak. Ada itu sebenarnya milenial, bahkan milenial tua bahasanya gitu, yang itu nggak bisa punya rumah. Nggak bisa punya rumah idamannya. Kenapa? Karena tadi tidak memulai. Sehingga merasa telat. Merasa susah, merasa bingung, bebannya udah banyak. Kemudian juga ada isu lifestyle, gitu ya, ada isu gaya hidup, gitu, yang lebih milenial lebih banyak memprioritaskan gaya hidup daripada membeli rumah. Ada juga isu milenial sekarang tuh banyak hutang atau generasi hutang. Karena apa? Karena ada pinjol, ada kartu kredit, gitu ya, ada beli apapun gadget bisa kredit, kemudian beli apapun keinginannya itu bisa kredit gitu. Itu juga berbahaya gitu. Badai kredit ini untuk milenial berbahaya. Kemudian juga masalah yang krusial juga terkadang properti yang bisa diambil milenial juga terbatas karena nggak tahu tadi. Jadi isunya banyak sekali gitu. Kenapa milenial tidak bisa punya rumah? Dan itu lebih mengerikannya lagi, milenial tidak tahu itu. Dan sadarnya ketika butuh. Sadar kita butuh dalam artian ketika misalnya sudah menikah, mungkin udah punya anak, itu baru sadar kalau wah saya nggak punya rumah nih, saya butuh gitu. Nah itulah yang menyebabkan akhirnya generasi milenial selain masalah di eksternalnya banyak, di internalnya tidak siap. Itu hasil riset kami dari umum gitu, kurang lebih seperti itu. Kita tolong next. Minta tolong next. Ya, jadi dari semua tadi. Dari semua hal tadi, kita merangkum 3 macam permasalahan tentang milenial untuk mereka bisa punya rumah. Jadi saya akan paparkan secara umum gitu, apa masalah tersebut. Yang pertama adalah masalah tentang cash flow. Jadi milenial itu always selalu memiliki masalah tentang cash flow. Jadi cash flow itu adalah uang masuk ya teman-teman. Cash flow itu adalah uang keluar dan uang masuk. Jadi kalau saja kerja itu dapat gaji berarti itu termasuk dari cash flow. Gaji ini keluarnya berapa dalam jangka waktu tertentu, itulah cash flow. Bisnis juga sama. Mungkin teman-teman milenial sekarang yang tren lagi pada punya bisnis semua, uang hasil penjualan, hasil bisnis itu masuk, kemudian keluar digunakan untuk apa saja, untuk modal sebagai, itulah cash flow. Nah, isu pertama adalah cash flow ini. Sekarang memang kita harus lebih bersyukur. Kenapa? Karena banyak milenial yang itu juga sekarang sudah bisa bisa mengatur keuangannya karena terpaksa situasi kayak tadi kan teman-teman milenial punya bisnis sampingan misalnya online shop atau sebagainya, itu udah memaksa untuk bisa belajar cash flow. Itu good, itu poin good yang dimiliki milenial sekarang, udah mulai melek dengan cash flow. Tapi masih banyak yang lain yang itu mungkin masih kerja jadi karyawan di suatu perusahaan gitu ya, itu yang kadang tidak begitu melek cash flow. Jadi lebih berpikirnya adalah uang sekarang ya dihabiskan bisa jadi sekarang.
Gitu. Uang sekarang yang penting bisa sekarang enak-enak atau memberikan reward untuk diri sendiri. Biasanya gitu, abis gajian ngasih reward untuk diri sendiri, beli yang kita pingin sampai lupa. Akhirnya sisa uangnya untuk yang digunakan hidup hari-harinya yang lebih diirit-irit. Bahkan ada fenomena sekarang lebih mengerikannya lagi, milenial lebih memilih beli mobil daripada beli properti atau beli rumah untuk tinggal. Lebih baik tinggalnya di kos. Tapi yang penting gaya, gitu. Handphonenya iPhone terbaru, kemudian mobilnya bisa kredit, bisa motornya beli yang bagus, beli motor sport. Nah, itu hal-hal fakta yang mengerikan karena apa? Karena tadi pengetahuan cash flow-nya yang kurang begitu baik gitu, dari teman-teman dari para milenial. Jadi cash flow ini krusial gitu. Kenapa? Karena kesadarannya juga terjadi dengan cukup cepat, cukup berpengaruh sangat. Semakin pintar ngatur cash flow gitu. Nanti di slide selanjutnya kita akan kasih strategi untuk permasalahan-masalah ini gimana caranya. Itu yang pertama, masalahnya tentang cash flow. Yang kedua, problem milenial itu untuk bisa punya rumah pertamanya adalah kadang nggak tahu pengertian atau ilmu-ilmu properti dasar. Contoh begini misalnya. Nah, properti dasar ini tentang kalau beli properti ini, properti kayak gimana? Belinya di mana? Kemudian belinya harga berapa? Kemudian memilih propertinya gimana? Cara belinya gimana? Kemudian juga properti yang bagus kayak apa? Bahkan properti yang sesuai sama dirinya, gitu, bahkan nggak tahu. Jadi bahkan kalau mungkin tanya teman-teman, kita survei dari milenial, tanya lo kira-kira pengetahuan tentang properti apa? Ya pengetahuannya cuma properti adalah tempat saya akan tinggal nanti. Itu jawaban klisenya seperti itu. Tapi bahkan nggak tahu kayak gimana properti seperti apa yang dibeli, caranya gimana, harganya berapa, cara belinya gimana, gitu ya. Kemudian yang diinginkan seperti apa. Nah itu yang tidak diketahui oleh milenial dan tidak ada yang memberitahu. Dan juga tidak berusaha untuk tahu. Kenapa? Karena berpikir kalau tentang properti ini adalah urusan orang tua. Memikir seperti itu. Jadi orang-orang mikirnya bahwa properti ini adalah ilmunya orang tua. Jadi ya nanti ketika butuh aja gitu. Padahal itu adalah kesalahan fatalnya. Makanya banyak milenial tua, tepatnya yang itu misalnya mungkin tadi sudah aktif, sudah berkeluarga, sudah punya anak, yang baru sadar, baru belajar malahan, beli rumah gimana. Gitu. Sehingga akhirnya banyak kepontal bahasanya. Kepontal dalam artian keliling-keliling kemana-mana cari. Ke perumahan ini, perumahan itu, ke sana sini, keliling-keliling. Biasanya kan gitu. Kalau cari properti adalah cara paling gampang ada keliling. Cari, lihat, ke sana, ikut pameran, sebagainya. Bahkan nggak punya standar, nggak tahu. Pokoknya ikutin aja. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya salah gitu ya. Salah dalam artian salah pembeli atau salah tidak sesuai dalam memilih propertinya. Sehingga jadi salah. Ada yang itu belinya terlalu kemahalan. Ada yang itu belinya terlalu jelek. Ada yang jelek. Ada yang itu keinginan nggak sesuai sama kemampuan. Nah itu fakta-fakta menjadi problem milenial dalam mengetahui properti. Sehingga apa? Sehingga jadi perkembangan propertinya lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Karena orang yang melek tentang itu lebih sedikit dan terlambat. Sehingga jadi lebih sedikit transaksinya, lebih sedikit perkembangannya. Bahkan karena lambat, akhirnya memutuskan yang salah. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya segala sesuatu, termasuk juga properti, kesadaran propertinya telat, maka ketika jalan, melakukan ketika baru sadar, itu biasanya tergesa-gesa dan memutuskannya tidak tepat. Memutuskan tergesa-gesa. Dan itulah intinya banyak biasanya kayak, akhirnya kalau beli dari bank, akhirnya macet. Kemudian juga akhirnya kadang beli tapi rumahnya jelek, hancur, baru setengah tahun ditinggalin, rusak, mau rubuh, itu banyak sekali. Di isu-isu di lapangan tentang orang beli properti tapi tidak puas itu banyak sekali. Faktornya apa? Karena tadi dari awal, dari waktu masa produktifnya tidak melek tentang dasar-dasar berproperti. Kemudian selanjutnya yang ketiga, itu kadang nggak ngerti juga tentang pengetahuan dasar perbankan. Kita punya data, itu lebih dari 90% bahkan. Ya, jadi mengerikan, lebih dari 90% orang beli properti itu lewat bank, menggunakan KPR. Lebih dari 90%. Berarti orang yang punya uang pun, yang punya duit tunai pun, belinya pakai bank. Kita asumsikan seperti itu. Kenapa? Karena kalau pakai bank dibayari dulu, kita bayarnya bisa ngangsur setiap bulannya. Nah, itu menyatakan bahwa aslinya daya belinya orang-orang produktif di Indonesia
itu sebenarnya lebih banyak disupport dari belinya pakai bank atau KPR. Berarti harus tahu dong dasar-dasarnya untuk bisa dapat KPR kayak gimana, bank seperti apa. Gitu. Kalau misalnya mengerti, pasti bisa. Jadi banyak isu nomor ketiga ini adalah para milenial itu yang gagal. Padahal mereka udah, yang pertama tadi telat mengertinya, ngatur cash flow-nya juga pas-pasan, bahkan mau ke bank juga nggak ngerti. Gitu. Jadi tumpuk-tumpuk masalahnya. Udah cash flow-nya ngepet, kemudian juga cari propertinya juga bingung, baru belajar, akhirnya dapat gitu ya, setelah belajar cari-cari dapat, terus ke banknya nggak bisa, sehingga apa? Jadi kesulitan mentok, sehingga terjadi keputusasaan. Sehingga menyatakan bahwa, waduh beli rumah ini susah, nggak bisa, nggak mampu. Gitu, harus ada uang, DP, harus ini cari propertinya juga susah, banyak yang mahal, banyak yang susah, nggak bisa. Kemudian juga ke bank juga pengajuan susah sekali. Jadi itu yang ada secara turun-temurun akhirnya menjadi mindset bahwa beli rumah itu susah. Karena susah, jadi banyak yang putus asa. Nggak melanjutkan kembali melakukan itu. Gitu. Padahal ketiga problem ini adalah masalahnya hanya simpel. Dari apa? Dari edukasi, pengetahuan dasar, dan memulai sekarang. Tepatnya gitu. Jadi itu dasarnya. Jadi tentang bank juga ini tricky. Tentang masalah bank ini juga tricky, gitu ya. Ini masalah semua orang. Bahkan jangan khawatir, jangan berkecil hati semua teman-teman milenial. Ini masalah semua orang yang berhubungan sama bank. Bukan hanya milenial yang mau beli rumah saja atau dengan KPR. Semua semua yang berhubungan sama bank ini adalah masalah semua orang. Baik itu pengusaha besar pun juga masih tricky, masih belum tentu bisa dapat kredit dari bank. Kemudian para kontraktor juga. Jadi semua yang itu berhubungan sama bank ini dalam artian harus tahu dasarnya apa. Jadi itulah masalah masalah umum yang milenial hadapin agar dan untuk mereka bisa punya rumah. Karena 3 level ini lapis-lapis kayak sandwich, sehingga menyebabkan orang berpikir udah waduh beli rumah itu susah. Terus beli rumah ini susah. Itu berpikir ya. Nah, karena susah, mereka biasanya tuh ada beberapa gelontor yang itu mikirnya adalah ya udah gimana caranya aku bisa bantu dapat fasilitas dari orang tua. Ada juga yang seperti itu. Makanya sekarang secara tidak langsung terkadang generasi-generasi Indonesia adalah ketika jadi orang tua berpikir gimana caranya untuk beliin anak rumah. Nah, itu mindset berawalnya dari situ. Karena mereka waktu zaman dulu merasa susah, belinya susah banget, nggak tahu caranya, sehingga berpikir, wah nanti jangan-jangan generasi saya ke bawah juga susah. Akhirnya malah berpikir, gimana caranya orang tua bisa kasih rumah sama anak. Itu bagus. Tapi secara umum, secara fight, secara edukasi, secara generasi ke generasi, itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa seperti itu? Karena tadi, masalah itu setiap generasi berbeda. Dan ketika misalnya itu diselesaikan oleh generasi sebelumnya, maka generasi ini bisa jadi lebih lalai, tidak mau belajar, tidak mau mengerti, sehingga susah untuk memecah. Bukannya malah misalnya diberdayakan, diperbaiki, diperbagus, tapi malah endingnya dijual. Kenapa? Karena tadi edukasinya. Edukasi tentang properti, edukasi tentang tinggal, tentang perspektif ke depan, tentang investasi, tentang perbankan, itu yang dasarnya tidak ada. Bahkan bisa dibilang Indonesia ini sekarang kena badai sandwich. Badai sandwich adalah itu orang tengah, orang produktif yang membiayai 2 level. Level sebelumnya sama level bawah. Ada juga yang seperti itu. Jadi di Indonesia sekarang lagi di era-era isu-isu seperti itu. Makanya kami dari Griamo.com ingin semua teman-teman milenial itu punya edukasi dasar aja. Tidak perlu ahli, tidak perlu expert. Kan gampang sekali. Edukasi dasarnya cash flow, edukasi dasarnya properti, dan edukasi dasarnya tentang mengerti perbankan. Seperti apa? Kita mulai. Triknya seperti apa? Kita tolong next. Teman-teman di operator bisa tolong dong next. Nah, jadi ini triknya gitu ya untuk teman-teman milenial agar bisa punya rumah. Triknya menjawab 3 masalah tadi dengan cara ini. Oke, yang pertama tentang cash flow. Nah, kalau strateginya kami dari Griamo.com itu cash flow kita bagi hitungannya gini, 50%, 30%, 20%, 50, 30, 20, ingatnya gitu. 50, 30, 20, ingatnya. Apa itu? 50%, 30%, 20%. 50% itu kebutuhan. 30% itu keinginan.
20% itu tabungan. Nah, kita selalu kami di manajemen dan juga di semua circle kami, di semua komunitas kami, kita selalu menularkan ini rumus untuk mengatur cash flow-nya. 50% adalah kebutuhan. Jadi total kebutuhan rutin hariannya kita itu adalah 50% minimal ya. Jadi bisa juga dibuat 60%. Ya, bisa dibuat. Kenapa? Karena kebutuhan ini harus disimpan, harus diadakan dulu karena makan kita setiap hari, biaya kos operasional kita setiap hari, kemudian semua yang berhubungan sama rutinitas bulanan, mungkin bayar kos kalau kos gitu ya. Pokoknya bayar air, listrik, itu kebutuhan. Itu minimal 50% kita harus sisihkan untuk kebutuhan 1 bulan. Nah, selanjutnya 30%-nya gitu ya. 30%-nya itu ini ada 30% maksimal. Jadi 50% yang tadi itu minimal. Kalau yang ini tepat 30% maksimal. Jadi jangan lebih. Itu boleh untuk keinginan. Keinginan itu adalah yang non primer, yang bukan yang kebutuhan utama. Contoh misalnya mau hangout, mau beli baju baru, mau beli handphone, mau beli mainan, apapun. Yang itu keinginan, bukan kebutuhan. Itu maksimal 30%. Kenapa gitu? Karena standarnya kita ambil dari perhitungan bank. Bank menghitung kalau itu angsuran di bank itu 30% dari total income. Nah, itu jadi kalau misalnya contoh mau beli motor, kredit ke leasing. Nah, itu leasing nilainya adalah 30% dari total penghasilan kamu. Itu adalah limit maksimal angsurannya. Nah, terus yang terakhir 20%, ini ideal. Ideal dalam artian untuk tabungan, yaitu apa? Untuk kamu simpan. Boleh 10%, gitu ya. Tapi idealnya 20%. Kamu taruh, kamu simpan sebagai apa? Sebagai uang hilang, kalau kita namanya. Uang hilang itu adalah uang yang itu kita tidak ingat-ingat kalau ada. Kenapa? Kalau diingat-ingat dipakai soalnya. Tapi kalau kita nggak ingat, jadi kita taruh gitu di satu rekening dan kita tidak ingat, hanya ditambah terus, tidak pernah diambil, itu nanti lama-kelamaan akan jadi banyak uangnya tanpa kita sadari. Kita melakukan itu. Nah, contoh misalnya, katakanlah gaji kita misalnya 5 juta. Kira ada yang itu bagus, pendapatan kita sampai 10 juta. Paling gampang kita habis 10 juta misalnya, untuk gampang menghitungnya. Nah, 10 juta ini, 5 juta habiskan untuk 1 bulan. Gimana caranya tuh? 1 bulan 5 juta udah pengeluarannya. Berarti per bulannya kurang lebih misalnya sekitar 150.000 mungkin misalnya. Nah, itu harus udah jangan lebih dari segitu. Setiap hari pengeluaran kebutuhannya jangan lebih dari 150.000. Makan, kemudian lain sebagainya harus jangan lebih dari 150.000. Kalau misalnya hari ini bisa berhemat 100.000, silahkan 50.000-nya besok. Jadi besoknya boleh habis 200.000. Itu strategi awal kebutuhannya seperti itu. Kemudian yang kedua keinginan. Nah, dari 10 juta 3 jutanya misalnya apa? Mau tadi beli apa misalnya? Oh, pengen beli tas baru, pengen beli sepatu, pengen beli apa? Silahkan, habiskan maksimal 30% dari 3 juta itu untuk keinginan. Kemudian yang terakhir 20 juta berarti 2 juta berarti 2 jutanya kamu tabung. Jadi kalau kita untuk mengatur cash flow yang ini cash flow ini kita biasanya punya 2 rekening. Yang pertama ada rekening untuk kebutuhan dan keinginan. Yang kedua ada rekening tabungan. Rekening tabungan ini biasanya kita menggunakan biasanya rekening yang itu tidak ada administrasinya. Contoh misalnya rekening tabunganku, itu produk dari Bank Indonesia yang ada di setiap bank, terutama Bank BUMN. Itu ada yang dikasih ATM, ada yang tidak. Nah, itu produk tabunganku ini tidak ada admin. Jadi gratis, nol adminnya. Itu bisa gue untuk nabung. Nah, kamu isi aja terus di situ 20% kamu dan kamu lupakan. Saran kami adalah tidak perlu ada ATM, biar apa? Biar nggak diambil sewaktu-waktu. Karena tadi tujuannya 20% ada uang hilang. Di rekening ada aja terus gitu ya, dimasukin aja setiap bulan masuknya 2 juta gitu. Bagus lebih. Nah, untuk yang kebutuhan tadi itu harus settle di situ. Karena setiap hari kamu udah punya pakem. Kalau saya hanya habis 150.000 setiap hari. Jadi ketika limitnya sudah habis, jangan paksakan limitnya naik lagi ke lain. Contoh misalnya kamu udah hari ini udah habis 150.000, terus kamu pingin hangout gitu. Jangan gunakan uang kebutuhanmu, gunakan uang keinginanmu. Uang keinginanmu ini masih ada nggak limitnya untuk kamu bisa memenuhi tadi gitu ya, nongkrong, ngopi, apa sebagainya. Itu bukan dari uang kebutuhan. Jadi ngatur cash flow sesederhana itu sebenarnya. Nah, nanti
Karena uang keinginan kebutuhan itu pasti habis setiap bulan, itu kita jamin pasti habis. Nanti uang tabungan atau uang hilang tadi inilah yang akan menyelamatkan kamu di depan. Mungkin bahasa lain ada itu namanya dana darurat, kemudian ada juga itu dana persiapan, macam-macam apapun lah. Kalau kita sederhananya ngomong uang hilang. Kenapa? Karena agar jangan diingat-ingat. Kalau punya uang itu, tiba-tiba nanti mungkin ketika ada kebutuhan seperti mau beli rumah, atau mau lain sebagainya, atau mungkin kamu sakit dan sebagainya, itu bisa dilihat. Bisa kamu lihat ada berapa kira-kira saldonya di situ. Nah itu, cash flow strategi gampangnya seperti itu. Caranya agar tidak tercampur adalah buka 2 rekening. Rekening uang hilang dan rekening kebutuhanmu rutin. Seperti itu. Kalau kamu udah lakukan itu, maka kamu akan bisa tahu limitmu seberapa. Penghasilanmu berapa, pengeluaranmu berapa, udah bisa tahu. Kebanyakan milenial itu don't care. Tidak penting, merasa tidak, udah nggak apa-apa, uang masih ada kok, di rekening masih ada, nggak apa-apa, saya cuma gesek 50.000, saya cuma hari ini habisnya 100.000, lupa, nggak tahu, jadi tidak ada kontrol untuk kebutuhan sama keinginan. Bahkan mengerikannya adalah, sekarang keinginan lebih besar dari kebutuhan, itu faktanya. Jadi kita hasil survei kita dengan milenial yang itu masih kuliah, itu atau misalnya yang baru kerja baru, itu bahkan keinginan 50% atau lebih, itu mengerikannya. Sehingga kadang kalau untuk makan itu sampai pinjam-pinjam, gitu, sampai pinjam-pinjam. Nah bahaya itu yang bahaya. Oke, itu yang nomor pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua tentang belajar perbankan, dasar-dasar perbankan. Nah dasar perbankan ini adalah 5C, kayak rangkum menjadi 5C namanya. 5C ini adalah karakter, capacity, kemudian kolateral, kemudian karakter, capacity, collateral, terus capability, sama condition. Nah, 5 ya. Yang pertama nih, gitu ya, singkat-singkat. Yang pertama karakter. Karakter itu personal kita. Ya. Personal kita, persona kita ke bank seperti apa. Bank melihat kita seperti apa. Jadi personal harus bagus. Contoh misalnya gini deh, kalau ke bank penampilannya misalnya rapi, pakai kaos rapi, gitu, celana rapi, kemeja rapi, dibandingkan sama kalau kita pakai celana pendek sama kaos oblong, kaos dalam sobek-sobek. Nah itu pasti servisnya berbeda. Kita akan lihat itu. Jadi bank melihat persona pertama kali. Yang pertama. Yang kedua, itu capital. Gitu ya. Capital itu modal. Jadi kalau kamu dilihat modalnya berapa nih? Gitu. Kalau kamu misalnya mau ambil kredit, dilihat dulu. Kamu punya usaha modal nggak? Modalmu ada apa? Modalnya mungkin uang, mungkin market, mungkin barang. Nah, itu. Dilihat juga modalnya. Kalau bermodal nggak? Tujuannya niat apa enggak sebenarnya. Gitu. Makanya kenapa? Kalau saya cerita di awal tadi, saya harus punya usaha dulu, walaupun saya karyawan. Karena karyawan saya masih baru waktu itu. Jadi saya lihat usahanya. Gitu. Itu yang kedua. Bermodal nggak? Niat nggak? Yang ketiga itu capacity. Capacity itu skill. Skill kamu dipandang tututi apa enggak. Gitu. Cuma misalnya kamu bisnis tentang baju, fashion, jualan baju. Nah itu pasti pertanyaannya tentang baju itu. Bisa nggak jelaskan tentang baju itu? Gimana cara prosesnya, gimana cara jualnya, gimana trikinya, gimana tentang warna-warnanya. Misalnya ketika kamu ditanya nggak bisa, ya berarti selesai. Berarti kamu dianggap kalau tidak punya kapasitas di situ. Baru mulai aja, gimana bisa bagus. Kemudian yang keempat itu kolateral. Kolateral itu jaminan. Jadi semua bank pasti based on jaminan. Makanya kenapa kalau beli rumah bisa KPR? Kenapa? Jaminannya adalah rumah yang kamu beli. Jadi kamu beli rumah A, maka rumah itu akan jadi jaminannya untuk bank yang kamu bisa bayarnya nyicil. Terus yang terakhir adalah condition. Condition itu adalah sosial politik biasanya. Jadi contoh kayak pandemi gini ya, ini berarti bank mengikuti kondisinya. Kondisinya untuk kalau beli KPR syaratnya apa-apa aja. Itu bisa berubah-berubah dengan kondisi. Bisa ketat, bisa longgar. Gitu. Jadi itu triknya. Harus tahu 5C. Ini rahasianya dari bank. Rahasianya kacamata bank menilai 5C. Itu tadi. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah gimana caranya tentang properti dasar, tahunya apa aja, gitu ya. Pengetahuan dasar properti apa aja. Oke, dasar properti itu yang pertama adalah teman-teman semua harus tahu dulu kemampuannya teman-teman. Itu yang pertama. Kemampuannya berapa? Jadi contoh kayak gini. Kalau misalnya teman-teman gaji 10 juta, misalnya, ini paling gampang sebagai contoh, itu berarti kemampuan ngasurnya 3 juta. Hanya 3 juta aja. Nah, 3 juta ini adalah kalau misalnya kredit 15 tahun di bank, itu berarti teman-teman bisa dapat kredit 300 juta. Jadi standarnya seperti itu ngitungnya. Jadi kalau misalnya gaji 30 juta, itu berarti angsuran 3 juta.
3 juta itu kalau kredit 15 tahun, itu udah bisa dapat kreditnya 300 juta. Jadi teman-teman bisa beli rumah 300 juta kalau itu penghasilan 10 juta. Begitu, standar menghitungnya. Harus tahu dulu kapabilitasnya berapa, penghasilannya berapa. Kalau gajinya 3 juta, berarti angsurannya 1 juta. Kalau 1 juta ini, berarti kalau 15 tahun 100 juta, berarti teman-teman cari rumah yang harganya 100 juta, yang tepatnya bisa dibiayai bank 100 juta, harganya mungkin 130 atau 150 juta. Begitu. Jadi ngitungnya seperti itu, gampangnya. Nah, yang pertama harus tahu kapabilitas. Yang kedua harus tahu propertinya seperti apa. Kalau untuk milenial, kita sarankan itu cari properti baru. Cari properti itu dari pengembang baru, gitu ya, pengembang-pengembang yang masih lagi berkembang. Ya, tapi dengan catatan harus dicek dulu semua legalitasnya itu bagus apa enggak. Yang range harganya kalau teman-teman milenial tadi saya sarankan ada di bawah 500 juta. Rata-rata di bawah 300 juta. Itu safe, aman untuk teman-teman bisa masuk untuk bisa kredit di bank untuk beli dan juga untuk agar bulanannya tidak berat. Agar aturannya tidak berat. Jadi kalau kredit 5 juta paling bisa aturannya 1,5 sampai 2 juta. Jadi cari harga yang 200 jutaan. Itu amannya seperti itu. Jadi cari properti yang itu bisa yang baru, tapi cari juga pengembangnya juga yang sedang berkembang, kemudian yang itu legalitasnya juga lengkap. Jadi kalau mau cari properti baru, atau di developer tanya, ini izinnya seperti apa, pengembangannya seperti apa, itu penting. Cari yang ratio tadi, di bawah 500, di bawah 300. Itu pasti bisa. Kenapa yang harus properti baru? Kenapa nggak properti second? Karena kalau properti baru biasanya udah bundling antara perumahan dan bank. Jadi biasanya lebih gampang. Menilainya juga bank nggak usah nilai propertinya. Kenapa? Karena udah ada MOU sebelumnya, udah kasih tahu, udah ada deal antara bank sama antara bank sama developernya udah tahu nih nilainya berapa. Tinggal teman-teman aja tadi urusannya tentang kapabilitasnya, gitu, mampu apa enggak. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dasar tentang propertinya adalah teman-teman harus mengerti tentang spek-speknya lah minimal dasarnya. Contoh gini, jangan tertipu dengan bentuk luar yang bagus. Tapi harus lihat detail betul. Jadi ada retakannya apa enggak, kemudian bangunannya seperti apa, gitu ya. Kemudian juga kualitasnya gimana. Nanti belajar sedikit-sedikit tentang kualitas bangunan. Agar apa? Agar nanti ketika dibeli, baru sudah sampai setahun rusak atau belah atau rubuh, kan itu amit-amit seperti itu. Jadi harus tahu sedikit gitu. Agar apa? Agar nanti bisa lama, long term. Karena kalau misalnya tidak mengerti, ada banyak yang itu beli ternyata jelek bangunannya, rusak. Itu yang salah bukan bank atau bukan developernya, bahkan bisa jadi yang salah kita. Kenapa kita tidak lebih cermat memilihnya agar lebih bagus? Karena itu menjadi cost sendiri nanti ketika udah belinya keluar biaya, ternyata setelah itu setelah dibeli ternyata misalnya jadi rusak, itu kan jadi ada cost lagi nanti. Nah, itu pengertian dasarnya itu. Dan yang terakhir, trik-trik tentang propertinya adalah harus dilakukan sekarang. Jadi kalau teman-teman merasa sekarang belum melakukan itu, lakukan sekarang. Tidak ada yang terlambat. Belajar sekarang. Apalagi yang teman-teman masih muda, apalagi yang masih baru bekerjanya, itu lakukan sekarang. Udah punya uang apa belum, udah punya tabungan apa belum, lakukan sekarang. Jadi pesan saya yang paling penting adalah harus memulainya sekarang. Kenapa? Karena ini butuh waktu, butuh belajar, butuh melewati dulu cara-caranya, dilaksanakan dulu. Tidak mungkin langsung berhasil. Harus dicari dulu rumahnya, dicari banknya yang tepat, atur cash flow-nya juga dibiasakan dulu. Harus dimulai dari sekarang. Kalau dimulai dari sekarang, pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa? Kami dari komunitas di Grimo.com semuanya kita dorong untuk melakukan itu, dipaksa melakukan itu, semuanya bisa. Semua orang. Kalau teman-teman dari Grimo.com aja bisa, berarti semua teman-teman seluruh Indonesia pasti bisa lakukan. Oke, begitu presentasi hari ini dari kami tentang trik dan strategik dari sisi perbankan dan properti. Thank you very much. Kalau misalnya ada tanya jawab, nanti dikoordinir sama panitia, ya. Kalau misalnya mau kontak kami, bisa di Instagram juga, bisa juga di telepon, di WhatsApp. Kita juga punya komunitas yang itu bisa saling share kita gimana perkembangan properti dan triknya seperti apa dan share properti perbankan. Nanti bisa ditanya ke panitia. Oke, thank you very much waktunya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya persilakan kepada panitia. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gilang, sebuah presentasi yang sangat menarik ya ini ya. Sangat relevan dengan kondisi milenial saat ini nih. Gitu. Mungkin kita bisa langsung dulu berlanjut ke
sesi kedua. Di sini ada Mas Anggi Renaldi selaku CEO dari Lego Inovasi Material. Silahkan Bro Aldi. Oke, terima kasih Kang Pandu, Kang Gilang tadi. Materinya luar biasa keren ya. Saya juga menyimak dengan baik dan belajar sangat banyak dari apa yang disampaikan Kang Gilang. Nah, ini untuk materi selanjutnya mungkin jadi seperti diversifikasi lah materi yang awal. Jadi ada akhirnya cara milenial bisa punya rumah ini dari sudut pandang dari kita sebagai nanti orang yang akan memiliki hunian atau membangun hunian itu. Gitu. Nah, jadi topiknya sama, cara milenial bisa punya rumah. Nah, sebelum kita mulai, mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya kenalkan sedikit terkait dengan Lego Inovasi Material. Ini adalah perusahaan infrastruktur modern yang menciptakan sistem inovasi material menggunakan metode Lego untuk bangunan yang berkualitas dan terjangkau. Jadi visinya menjadi yang terdepan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Nah, kami memiliki misi pertama menjadi pilihan material yang terjangkau semua golongan masyarakat. Nggak cuma yang mungkin punya pendapatan yang besar, tapi juga bagi kita-kita yang mungkin pendapatan terbatas bisa menjangkau memilih material-material yang bagus, tapi harganya terjangkau. Lalu yang kedua, menghasilkan produk kualitas tinggi dengan bahan yang ramah lingkungan. Jadi ya kita sekarang cukup concern terkait dengan Go Green, kita save earth ya, dan segala macam. Akhirnya kita mulai aware nih untuk menggunakan material-material yang istilahnya ramah untuk lingkungan. Lalu yang ketiga, itu unggul dalam pemasangan dan secara mudah dan cepat. Nah, ini yang menjadi unique selling proposition, USP dari kami sendiri, mudah dan cepat. Kenapa harus ini? Nanti kita jawab seiring berjalannya materi. Oke, ini beberapa materi yang kita akan bahas dari bagaimana milenial punya rumah, inovasi bangun hunian murah, dan selanjutnya. Nah, tadi kalau Kang Gilang udah mengutip ya dari Tirto, dari CNN, dari Metro, saya tambahkan juga deh dari Sindo gitu sekarang. Bahwa harga naik terus, milenial terancam tak punya rumah nih. Wah, ketar-ketir kalau kita membaca. Walaupun ini berita 2 tahun lalu, justru malah semakin relevan ketika kita melihat masa pandemi sekarang, bahwasanya banyak harga-harga yang kebutuhan yang akhirnya tidak terjangkau karena pendapatan kita juga turun akhirnya kan. Nah, ini juga akhirnya jadi concern bersama. Bagaimana sih tetap bisa nih milenial terancam milenial akhirnya bisa punya rumah nih walaupun kondisinya mungkin selalu tidak pasti ya semakin tahun. Nah, caranya ini mungkin dari saya dari tips-tips dasar ya, tips-tips receh lah ya. Pertama menabung, tadi yang udah dijelaskan ya. Konsepnya tadi ya 5-3-2 ya, 50%, 30%, 20% dijelaskan. Lalu cari penghasilan tambahan, side hustle untuk nambah-nambah gitu kan. Karena biasanya gaji pokok atau pendapatan utama aja mungkin nggak cukup nih. Kita bisa, sekarang banyak banget, luas ya. Kita bisa online shopping, atau bisa jadi reseller, atau yang lainnya gitu kan. Nah, yang terakhir adalah investasi. Investasi pun banyak macamnya. Tapi yang pengen saya jelaskan kali ini, yaitu investasi untuk membangun rumah. Yaitu investasi properti. Nah, langkah pertama, yaitu investasi di tanah atau coupling gitu ya. Kita tahu bahwa ya semakin tahun, semakin lama akan semakin tinggi memang harganya. Jadi, kenapa kita nggak buru-buru mengambil dari sekarang gitu ya. Kita lihat, kita incar ya istilahnya, kita mulai tek-tek ini mana kira-kira yang bagus lokasinya, harganya juga yang bagus gitu ya. Akhirnya kalau kita ada, kita cicil gitu. Kita cicil mulai dari tanahnya dulu. Nah, lalu kemudian yang kedua, setelah kita punya tanah mungkin, akhirnya kita bangun tuh huniannya. Tapi bangun hunian ini nggak sekedar bangun hunian aja, tapi bangun hunian yang murah akhirnya. Hunian yang kita pengenin sendiri, desain sendiri istilahnya nih, tapi akhirnya murah tuh. Kalau kita milih di yang udah ada misalnya, properti yang udah ada juga sebenarnya kan bagus-bagus juga ya. Cuman kadang ada dorongan kita tuh pengen rumah yang dari keinginan kita sendiri gitu ya, desain kita sendiri. Nah, akhirnya ada nih alternatif, kita tetap bisa pengen nih sesuai dengan inovasi hunian yang kita inginkan, tapi dengan harga yang tetap murah. Nah, gimana itu? Nah, pertama, desain yang minimalis. Minimalis ini gimana? Ya, teman-teman nggak usah kebanyakan aspek-aspek atau mungkin fitur-fitur dalam rumah yang istilah itu nggak perlu istilah.
dan minimalis ini juga erat kaitannya dengan multifungsi. Jadi misalnya ruang dapur bergabung sama ruang keluarga atau ruang makan gitu ya. Terus misalnya ya hal-hal lainnya yang bisa kita jadikan satu sehingga akhirnya desainnya itu bisa lebih compact dan akhirnya membuat harga atau total biaya konstruksi kita akan lebih murah akhirnya. Nah, yang kedua, selektif terhadap tukang bangunan. Nah, kalau misalnya belum yang tahu, ya biasanya kalau kita kebagiannya gampang, ada yang tukang yang borongan, ada yang tukang yang harian nih. Gitu. Nah, kita milih yang mana nih? Biasanya orang-orang akan menyarankan udah borongin aja gitu. Toh kita tinggal nunggu waktunya selesai, habis itu baru kita bayar gitu kan. Tapi belum tentu, karena bisa aja nih tukang harian itu lebih hemat kalau kita bisa memanage-nya. Nah, bagaimana itu? Nanti coba kita bareng-bareng lihat ya selama materi yang ada. Yang terakhir adalah material bangunan yang hemat. Kalau tahu, ya sebenarnya kalau kita proporsi, material itu dari total konstruksi itu bisa mencapai 80% sendiri. Sekitar rentang 60-80% lah. Tukang ya rentang sisanya gitu ya. Jadi memang ini sangat krusial. Dari pemilihan material itu sendiri akan berdampak kepada total harga pembangunan rumah yang mau kita bangun. Jadi teman-teman di sini mulai kebayang ya, wah aku pengen rumah seperti apa nih, desainnya seperti apa, terus nanti sistem konstruksinya seperti apa, dan nanti material bangunan seperti apa gitu ya. Nah, pertama untuk yang awal ini, nah ini prinsipnya itu simpel teman-teman. Hemat itu BMW, loh. Kok BMW gitu kan? Kok mahal ya? Kesannya BMW kok jadi eksklusif gitu, kok jadi apa namanya kelihatan mahal gitu ya. BMW itu justru prinsip teman-teman untuk membangun rumah itu kita pegang 3 prinsip nih, biaya, mutu, dan waktu gitu ya. Nah, biaya itu upayakan gimana saya bisa kita tekan seoptimal mungkin gitu ya. Jangan asal murah tapi hasilnya malah nggak bagus, mending yang optimal karena kaitannya dengan yang kedua, mutu. Nah, mutunya juga kalau bisa yang terjaga gitu. Nggak pengen kita punya rumah baru terus 5 tahun kemudian udah kita renov gitu karena jelek dan segala macamnya. Nah, itu juga akan kaitannya dengan harga nantinya. Jadi ada harga maintenance, ada harga yang lain. Nah, yang terakhir adalah waktu. Waktu ini adalah ketika kita mengerjakan pembangunan itu, kalau semakin cepat, otomatis akan semakin murah. Kok bisa? Ya berarti kita ngurangin sewa tukangnya, kita ngurangin tenaga-tenaga lain yang kita kerahkan gitu kan untuk pembangunannya. Misalnya kita menyediakan makanannya, kita menyediakan apanya, akhirnya itu akan memangkas dan membuat rumah kita akan menjadi rumah yang lebih hemat ketika dibangun. Nah, untuk material sendiri, dari Legos Inovasi Material, ada 2 inovasi material yang akan disarankan. Yang pertama adalah di batu bata di interlock brick-nya, yang kedua ada di composite-nya. Jadi ada mungkin tambahan di lantai, di dinding, di atap, plafon, segala macam. Jadi material-material untuk pelengkap. Nah, kita mulai dari bahas yang pertama. First, we eliminate costly and time-consuming plasterworks by using fair-faced bricks in various designs. The traditional way of bricklaying is slow, tedious, and costly, so we reinvent the bricklaying concept by using interlocking bricks which require no mortar in between the layers. The process is unbelievably fast. Just dry stack the bricks, pour in inexpensive mortar, and add steels vertically to reinforce the walls. Conventional column and beam construction are complicated. With our system, you can construct column and beams of any size without using conventional formwork. Forget bricklaying. It is now brick stacking. Our interlocking bricks come in various designs, offering you timeless and beautiful finishes. Mathematics don't lie. Our system requires no plasterworks, minor bar bend works, less cement, fewer workers, and even less time to build, resulting in lower cost. By eliminating all the time-consuming processes, your projects can be completed faster. Did we also mention that high compacted bricks result in higher density, which translates into higher thermal mass? Just walk into a house built with our system and you will feel cool as you're within unplastered clay brick walls. Tests have shown that by using these interlocking bricks, you will have a cooler interior. There's no need to switch on the air conditioner, resulting in less energy consumption and, of course, more cost savings.
A layman or dan unskilled juga worker may find it difficult otomatis learning the mengurangi conventional biaya way of juga. construction, while a seasoned construction worker may have a tough time learning two unconventional building system. With my IB system, anyone can construct without the help of an expert. Instead of inventing a new unconventional building system, we just simplify the brick and mortar concept. It's as simple as playing this game. For real savings, real fast, and real easy construction, first, we eliminate costly and time-consuming plasterworks by using jenisnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tahu bentuknya seperti batu bata, tapi dia tuh ada kepalanya yang lingkaran ini dan ekornya nanti yang nanti akan jadi nyusun jadi seperti Lego. Jenisnya ada beberapa, ada bata yang full, ada yang setengah, ada yang kanal atau U ya. Nah, 1 meter dindingnya itu cuman butuh 40 bata dinding aja. Jadi cukup lebih hemat secara penggunaan. Nah, fiturnya apa aja? Pertama, dia lebih kuat, terus dia lebih cepat, terus dia lebih mudah, terus dia lebih mewah. Nah, kalau kita udah semua punya fitur ini, kenapa kita harus mikir yang lain gitu kan? Nah, ini salah satu penggunaannya. Kenapa kita sebut lebih kuat dari bata biasa? Pertama, karena di sini si bata ini itu melalui proses penekanan dengan tekanan yang tinggi, jadi hydraulic pressure. Dia tidak melalui tekanan yang mengurangi kuat tekan ya, karena akhirnya dia nggak compact ya. Jadi dia nih materialnya cukup compact dan kekuatannya kalau kita bisa dibandingin itu dia di atas antara 2 kalinya batu bata biasa dan habis 1,5 kalinya dari batu bata ringan yang ada di pasaran juga. Nah, terus kita bilang lebih cepat pemasangan. Kok bisa sih lebih cepat? Nah, karena ada kemudahan. Jadi kalau misalnya kita pasang itu cuman kayak bermain Lego, ada kepala dan ekornya tinggal kita susun, kita tinggal tempel atau sama lain. Nah, ini salah satu bukti dia membangun rumah dalam waktu 24 jam sehari gitu. Jadi dalam satu pembuktiannya ya. Jadi kita bisa tahu kalau kita sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan rumahnya di 1 hari bahkan kalau kita. Jadi tapi dia melakukan segala macam ya. Jadi peralatan lengkap dan segala macam ya. Tapi ini bisa loh, bisa simple. Nah, terus lebih mudah juga digunakan. Kenapa? Karena tadi ini mudah digunakan karena semudah bermain Lego. Nah, membangun rumah dengan sistem ini tuh cepat untuk dipelajari. Kalau ilustrasi ini ada ibu-ibu dan anak kecil ya, ibu-ibu yang paling sana kanan ya, dan ini yang kirinya adalah anak-anak bersaingan dengan orang biasa. Lihat kecepatannya ini. Kalau kita lihat, kita tandingkan gitu ya. Ini otomatis jauh ya. Kalau kita lihat di hasil akhirnya, ini udah jadi duluan, ini masih belum gitu. Jadi kebayang dan bahkan ini bisa dapat oleh kita sendiri. Gitu. Kita mau atau yang udah jago gitu, yang udah skill. Membuat rumah lebih estetik pastinya. Jadi tanpa harus kita finishing lagi lebih lanjut, rumah kita tuh udah keren lah gitu. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita masih pakai biasa kelihatannya biasa gitu ya, mungkin cat dan segala macam. Tapi kalau kita coba expose, wah betapa kerennya rumah kita ya. Jadi seperti kastil-kastil di Inggris atau Britania Raya zaman dulu gitu ya. Nah, itu tadi fitur. Terus ditawarkan lagi keunggulannya. Unggulannya ada biaya konstruksi yang murah, finishing yang lebih engaging, interior yang lebih dingin, konstruksinya lebih hijau, dan benefit lainnya. Pertama, biaya konstruksinya lebih murah dan cepat. Jadi udah dijelaskan tadi ya, ada filosofinya. Nah, terus dia otomatis mengurangi pekerja nih. Karena ya tadi selain lebih cepat, dia bisa dilakukan oleh siapa aja gitu ya. Karena beda loh kalau kita tahu ya, ada skala tukang, ada laden atau pembantu tukang gitu ya, ada yang emang biasa helper gitu segala macam. Itu beda bayarannya. Jadi ini kita udah bisa substitusinya ya dengan diri kita sendiri gitu kalau kita mau. Lalu mengeliminasi penggunaan plaster dan painting kalau kita mau diekspos. Jadi kan lebih hemat aja, kita nggak usah ngecat, nggak usah plaster segala macam. Nah, yang mungkin lebih murah, dia tuh mengurangi penggunaan formwork. Nah, formwork itu apa? Dia backisting ya, apa kayak istilahnya, dia yang kalau kita mau ngecor kolom kita atau membuat pilar di rumah atau balok di rumah, itu tuh membutuhkan kayu untuk penyangganya. Gitu. Nah, kalau ini tuh kita nggak usah. Gitu. Nah, mengurangi penggunaan besi juga. Gitu. Jadi kalau kita, karena apa? Karena dari material si batu bata ini dia bisa menjadi material dinding, material kolom juga, pilar juga, gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya membutuhkan cor
semen dan beton istilahnya, ini tinggal menggunakan material ini. Jadi menjadi dinding dan sekaligus menjadi kolom, menjadi elemen arsitektural sekaligus menjadi elemen struktural. Nah, terakhir pasti dia mengurangi semen dan beton. Itu yang membuat akhirnya konstruksinya lebih murah. Nah, yang kedua lebih eye-catching seperti yang tadi dilihat dan seperti yang ada di gambar gitu ya. Nah, yang ketiga interior lebih dingin. Lebih dinginnya seperti apa? Perbandingannya adalah 29 derajat kalau menggunakan dinding material biasa atau batu bata merah. Kalau ini tuh 25 derajat. Kita akan apa ya? Istilah kalau di orang kampung tuh angin-angin lah. Ternyata rumah tuh lebih sejuk, hawanya lebih nyaman gitu ya. Sampai kita bahkan nggak perlu menggunakan AC lagi kalau mau gitu ya, karena udah lebih dingin gitu. Nah, mengurangi lagi biaya maintenance gitu kan. Nah, yang keempat adalah mendukung terlaksananya konstruksi hijau. Kenapa? Kenapa kok lebih go green ya? Pertama, ngurangi semen tadi yang dijelasin dan beton. Otomatis lebih murah, mendukung juga terciptanya go green. Yang kedua, prosesnya nggak melalui pembakaran loh. Kalau batu bata biasa itu kita harus masukkan ke tungku, baru batu batanya jadi. Kalau ini enggak, ini tinggal di press mesinnya, dan itu mendukung sekali untuk kita terlaksananya namanya greener construction. Nah, selanjutnya mengurangi biaya logistik, karena kita mengurangi pengiriman barang yang tadi. Dengan satu material bisa digunakan untuk dinding, digunakan untuk kolom, digunakan untuk balok gitu ya. Lalu mengurangi juga penggunaan elektrik ya, menggunakan listriknya. Karena apa? Tadi ya, materialnya juga ketika dicetak juga tidak memerlukan listrik juga, karena dia tinggal di press hidrolik. Nanti ketika udah jadi pun ya rumah kita juga bisa nggak usah pakai AC atau pendingin ruangan gitu ya. Nah, terakhir mengurangi juga penggunaan foamwork. Otomatis berarti kita melindungi pohon-pohon yang ada di kita juga gitu, karena kita mengurangi foamwork itu sendiri atau bekising tadi. Benefit tambahannya fireproof, terus dia bulletproof, terus dia mold resistant ya, dia nggak gampang apa istilahnya pudar gitu ya, cair segala macam ininya. Terus mengurangi serangga juga, dan juga sound resistant ya, kedap suara. Nah, ini simulasi pembangunan ya, jadi cukup mudah kalau teman-teman susun. Jadi dia tidak membutuhkan untuk menarik kualitas dari kekuatannya, karena udah istilahnya. Oke, nah ini perbandingannya nih. Kalau secara kekuatan dia 2 kali lebih kokoh. Kita pakai ini ya, secara mutu dia 2 kali lebih kokoh. Terus kalau secara biaya, secara waktu, dia memotong waktu hingga 69% nih. Jadi kalau misalnya total lah dia, anggap aja 3 bulan bangun rumah, ini cuma sebulan. Kalau 3 minggu bangun rumah, ini cuma seminggu gitu. Nah, biayanya juga hemat biaya 10% dari yang lain. Kalau dipadu-padankan gitu ya, dari harga material, dari waktu pengerjaan, ini akan memenuhi prinsip kaidah kita BMW, jadi terpenuhi. Itu memiliki hunian murah dengan material ini sangat bisa diwujudkan. Nah, ini contoh-contohnya, ada kantor, rumah, toko gitu ya, dan lain-lainnya. Ada interior juga bisa, nggak hanya cuman ini. Public facility juga, school, ada public toilet segala macam bisa juga. Nah, Imagine you could fuse the strength and rigidity of wood with the durability of resin. The longevity of plastic with the rich beauty of wood grain. Now, stop imagining. Introducing Wood Plastic Composite Sheds. A breakthrough in sheds. Integrating premium performance with smart design. Stand up to the elements. The perfect match for any outdoor setting. Oke, nah WPC ini tadi kalau sedikit saya jelaskan, bahan plastik ramah lingkungan yang muncul sebagai alternatif kayu alami. Bisa digunakan apa aja sih? Jendela bisa, pintu bisa, pagar bisa, lantai bisa, plafon bisa. Jadi hampir semua yang ada di rumah itu bisa kita untuk substitusi dengan material WPC ini sendiri. Nah, fiturnya apa aja? Pertama, kualitas lebih terjamin. Kenapa?
karena campuran dari kualitas ini dia itu sudah melalui proses yang sudah ada kalkulasi perhitungannya, sehingga rasio bahan kekuatannya itu sudah bisa ditentukan. Kalau kita kayu gitu ya, kita pengen kayu, itu tuh kan kita belum tentu, kita nggak tahu nih kekuatan kayu dari pohonnya karena berbeda-beda. Tapi kalau WPC ini karena dia manufaktur, dia bisa otomatis untuk bisa kita takar, kualitasnya bisa kita tentukan dan lebih terjamin. Nah, yang kedua adalah kemudahan pengolahannya. Nah, WPC ini dapat dibuat sesuai ukuran atau kebutuhan. Mau dibikin kotak-kotak untuk lantai keramik, penggantinya bisa. Mau dibikin lonjoran panjang untuk dinding bisa. Mau dibikin lembaran untuk plafon bisa. Jadi sangat mudah pengolahannya. Nah, yang ketiga itu adalah dapat di finishing gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini berarti kalau kayak gitu udah warnanya seperti itu. Enggak, kita juga bisa kok untuk memfinishing ulang sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang keempat, yang utama dari WPC ini adalah bahan pengganti kayu. Kalau kita tadi bicara kita pengen go green, kita pengen menyelamatkan lingkungan, WPC ini salah satu inovasinya nih, karena dia menggunakan bahan-bahan yang bisa diolah, di reuse, di recycle untuk digunakan menjadi material kembali. Jadi sangat amat siklus-siklusnya itu bisa diterapkan sangat bisa di WPC ini. Nah, kelebihannya WPC ini pertama lebih mudah di perawatan. Cukup kita seperti biasa dipel, disapu dan segala macam. Otomatis materialnya akan terpelihara lebih lama. Dia nggak gampang rusak nih. Nggak seperti mungkin kayu ada beberapa yang sensitif, akhirnya rusak gitu ya. Kalau ini nggak gitu, tahan. Nah, yang kedua lebih kuat. Nah, dia tahan terhadap kelembaban karena bahannya tadi. Jadi kalau misalnya kayu biasanya saat-saat mungkin hujan deras atau banjir segala macam ya akan kita khawatirkan, ini enggak gitu. Ini dijamin lebih kuat. Nah, yang ketiga lebih tahan lama. Kenapa? Karena dia udah dibangun atau dicetak untuk memiliki resistensi terhadap rayap dan jamur, sehingga dia tidak mudah terkorosi dan juga tidak mudah membusuk gitu ya. Itu yang membuat akhirnya dia kehilangan kekuatan. Nah, akhirnya dengan dia meminimalisir hal ini berarti otomatis membuat material lebih tahan lama gitu. Yang terakhir yang paling kita gaungkan ya, lebih ramah lingkungan karena terbuat dari plastik daur ulang dan limbah kayu. Maka WPC ini adalah bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, perbandingannya menggunakan 10 papan WPC sama dengan menyelamatkan 1 pohon yang ada. Sehingga dunia kita akan lebih segar, lebih hijau, penggunaan emisi karbonnya lebih kurang, tapi rumah kita tetap bisa terjalankan gitu kan. Nah, ini salah satu penggunaan WPC di kita bisa menggunakannya di outdoor gitu ya, mulai dari mungkin ini ya sisi di eksterior kalau kita mau di gerbang, di pagar, atau di tas, atau di ceiling atau plafon yang estetik dan juga bisa juga bisa di outdoor. Nah, dia terlihat dia sampai dan khawatir kalau kita masang yang tidak dua sisi kan ada tahan lebih kuat. Ya, tahan cuaca juga, tahan rayap, dan minim untuk kita maintenance dan mudah secara pemasangan tadi, konsep dari Pro yang mudah tadi nah, bisa digunakan di interior dan juga di eksterior apapun ya, mulai dari lantai, dinding sampai atap, semuanya bisa. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Kenapa sih akhirnya kok bisa lebih murah diklaimnya? Karena gini, dari 100% total biaya konstruksi, kita tuh akan banyak besar pengeluaran di dinding 15%, kolom 3%, balok 5%, terus pekerja tadi ya, kalau kita lebih cepat kan berarti kita ngurangin kerja itu totalnya 30% lah dari keseluruhan total cost konstruksi.
Terus finishing, kalau kita milih finishing, kita nggak usah finishing lagi, kita tinggal menggunakan material ini, gitu ya. Dan juga nanti sama juga untuk di atas dan segala macam. Itu hampir 65% lebih ya, bisa sampai 70% kita bisa menghemat. Maksudnya bisa lebih mengoptimalkan ya, bukan mereduksi 70% tapi lebih mengoptimalkan. Sehingga otomatis kita memiliki hunian yang lebih murah dan sesuai dengan desain yang kita inginkan. Nah, itu. Nah, ini beberapa salah satu kombinasi desainnya kalau kita mau gabungkan gitu ya. Ada yang dari di indoor juga bisa, di outdoor juga bisa, eksterior. Nah, kita bisa melayani dari mulai dari Sumatera sampai Nusa Tenggara pengiriman kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang akses materialis, sudah bisa terutama di wilayah-wilayah tersebut. Oke, itu dari saya. Mohon maaf mungkin kalau misalnya terlalu lama atau mungkin kurang apa namanya, ada yang kurang. Dari saya cukup. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Aldi. Wah, itu produk yang inovatif sekali ya. Kayaknya udah nggak butuh tukang tuh kayaknya kalau udah pakai brick-nya itu. Bisa nggak kita ngerjain sendiri kalau gitu? Sambil iseng ngerjain sendiri bisa bikin rumah tuh kayaknya tuh. Menarik banget, menarik banget. Oke, mungkin di sini kita kedatangan tamu spesial nih, ada Pak Syauki. Assalamualaikum Pak Syauki. Waalaikumsalam. Mungkin kalau boleh Pak sepatah dua kata ini dari gurunya Mas Gilang ini Pak Syauki ini dengar-dengar nih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama, saya mohon maaf tadi terlambat. Ini kebetulan juga lagi pas keluar. Saya merasa senang ya, materi hari ini cukup luar biasa. Ya, tadi Mas Gilang sudah cerita tentang bagaimana memiliki rumah untuk para kaum milenial. Yang kedua tadi ada Mas Aldi cerita tentang material inovasi, yang keduanya bisa dikombinasikan, artinya dari sisi cost, kemudian dari sisi performance, kemudian dari sisi apa namanya itu artnya itu dengan menggunakan material yang disampaikan oleh Mas Aldi tadi bisa menjadi rumah pilihan untuk para milenial. Ditambah lagi dari Mas Gilang cerita dengan cara trik-trik atau teknik-teknik lah ya, bagaimana caranya bisa mendapat rumah atau membeli rumah untuk kaum milenial yang relatif dengan segala kelebihan dan kekurangannya banyak kendala untuk memilih rumah. Jadi ini saya berharap mungkin forum-forum seperti ini bisa kita giatkan lagi, dan saya yakin mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan bisa menjadi kegiatan rutin sehingga banyak sekali kaum milenial yang teredukasi ya, tidak terlena dengan gaya hidup yang konsumtif sehingga lama-kelamaan mereka tidak memilih rumah gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan. Yang kedua, mungkin PR juga nih untuk Mas Gilang ya, kaitannya dengan mengakomodasi para milenial yang sekarang juga sudah banyak concern dengan masalah riba ya, atau menggunakan bank ya. Nah, mungkin harus ada juga model-model pembiayaan yang lebih syariah ya, dan mengakomodasi tadi concernnya para milenial yang ingin bebas daripada riba. Yang ketiga, menurut saya ini materinya luar biasa. Kalau perlu mungkin menurut saya dibuatkan media-media yang lebih promotif sehingga informasinya sampai ke para milenial. Bahkan kalau perlu dibuatkan bukunya ya. Tadi kan hitungan-hitungan, kemudian teknik-teknik gitu ya, kemudian juga style, kemudian juga cara-caranya. Ini kalau dibukukan bagus sekali, luar biasa nih. Ya. Nah, itu saja dari saya. Jadi saya merasa bangga gitu ya
punya menti Gilang dan Aldi yang punya kemampuan yang luar biasa. Saya yakin ke depan teman-teman ini akan menjadi perusahaan yang besar, ya, kemudian memberikan manfaat yang besar juga untuk seluruh stakeholder. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syauqi sudah memberikan masukan serta menotis acara ini. Insya Allah ke depan kita bikin acara yang lebih baik lagi Pak Syauqi. Oke, kita sekarang mulai masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan pertama, Mas Agung Habibi. Mas Agung mungkin mau bertanya langsung? Sorry, saya cek dulu Mas Agungnya. Oke, Mas Agungnya udah keluar, tapi nggak apa-apa, saya jawabnya dulu. Saya baca dulu pertanyaannya, mungkin Mas Gilang bisa jawab ya. Untuk memiliki rumah dengan melalui bank dengan isu riba, bagaimana solusinya? Ini sama nih dengan statement dari Pak Syauqi tadi. Kira-kira gimana Pak Gilang? Baik-baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ini. Mas Agung, kemudian semua hadir sekalian, teman-teman milenial semua. Ini pertanyaan cukup bagus, cukup in, gitu ya. Sekarang banyak dipertanyakan juga, edukasinya juga butuh panjang sebenarnya. Tapi saya sebagai praktisi ekonomi Islam, kemudian juga saya juga punya mentor, gitu ya. Salah satunya Pak Syauqi, gitu ya. Kemudian juga salah satunya juga Pak Endi. Beliau adalah salah satu ketua Majelis Fatwa MUI. Jadi beliau kasih ilmu pada kami, pada saya, pada kita semua. Itu memang ada perspektif bahwa produk perbankan di Indonesia itu terindikasi bahasanya itu ada unsur riba. Terindikasi ada unsur riba. Banyak faktor dan banyak penjelasan cukup panjang gitu ya. Tidak dibahas di sini, tapi terindikasi seperti itu. Makanya kenapa di Indonesia dari MUI, kemudian dari BI, dari OJK itu akhirnya menciptakan sistem perbankan syariah. Itu sebenarnya salah semangat besarnya apa sistem perbankan syariah itu ada di Indonesia. Selain faktor-faktor lain ya, selain kayak perbankan syariah ini berkembang, bebas tahan terhadap inflasi, tahan terhadap resesi, banyak hal. Tapi salah satu semangatnya di Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia, banyak juga orang Islamnya yang itu ingin solusi perbankan inklusi yang syariah, itu akhirnya dibuatlah sistem perbankan syariah. Jadi adanya sistem perbankan syariah tidak ujuk-ujuk juga bagi siapapun gitu millennials yang itu ingin lebih tenang, sistemnya lebih syariah, lebih sesuai agama Islam, tuntunan agama Islam, baik dari transaksi, akad, cara, kemudian macam-macam semua teknisnya yang itu sesuai syariah. Saya sangat merekomendasikan untuk gunakan bank syariah, gitu. Karena sudah benar expert di dalamnya yang merancang itu bukan kaleng-kaleng, bukan asal tiba-tiba ada gitu, bukan. Dari sini. Ini udah buat perbankan syariah aja gitu, yang namanya labelnya diganti syariah. Itu tidak seperti itu. Jadi sangat-sangat banyak orang yang terlibat, sangat-sangat panjang diskusinya, sangat-sangat banyak ilmunya, ulama di dalamnya banyak gitu ya, MUI di dalamnya yang cerdas-cerdas, yang mengerti tentang agama Islam, transaksi, muamalah semua ada gitu ya. Dan Pak Endi bilang seperti itu karena beliau juga salah satu orang yang merumuskan tentang perbankan syariah. Jadi teman-teman semua milenial jangan khawatir, jika ingin bebas riba gampang, hanya gunakan bank syariah. Karena itu sudah diatur semuanya serupa agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, hanya memang edukasinya harus lebih banyak, dalam artian lebih mendalam perihal apa. Kadang ada juga gitu ya beberapa segelintir orang yang itu masih menyamakan antara sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perihalnya apa? Perihal katanya sama saja, gitu. Ininya sama, produknya juga kredit apa sebagainya. Nah, ini yang harus saya sampaikan di sini. Gitu ya. Edukasinya tuh teman-teman milenial semua. Kalau sama secara pola, bukan berarti sama secara hukum. Jadi sama-sama memberikan kredit bukan berarti sama-sama statusnya, gitu. Hanya sama-sama ribanya atau sama-sama tidak nyamannya atau tidak seperti itu. Jadi perbankan syariah sudah mengkolaborasi atau sudah menyesuaikan gitu ya, pola-pola transaksinya di ala perbankan itu dengan gaya-gaya muamalat agama Islam. Ya, dengan ada mudorobohnya, kemudian ada murabahannya, ada ijaro, ada rohan gitu. Semua sudah dibuat gitu hukumnya yang sesuai.
Sehingga kita sebagai mungkin umat Islam yang itu bisa jadi tidak begitu memahami, kurang begitu mengerti tentang detail-detailnya, kita hanya cukup sami'na wa ta'na, mengikuti apa kata pemimpin yang benar. Apa yang udah dirumuskan oleh pemimpin, kita taati, kita lakukan. Jadi kalau ingin bebas riba, gampang, gunakan produk bank syariah. Nah, ada catatan terakhir dari saya pribadi, bahwa kalau ada orang bilang kalau misalnya bank syariah lebih mahal dari konvensional, nah itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda dengan masalah riba apa tidak. Jadi jangan samakan misalnya karena mungkin bank syariah lebih mahal secara misalnya profitnya ya kita share gitu ya, sehingga dianggap bahwa sama ribanya, itu hal yang berbeda. Jadi murah apa mahal tidak menentukan itu riba apa tidak. Itu sistem. Riba adalah sistem caranya. Bukan mahal apa murah. Jadi ada orang yang kayak gitu. Jadi menyatakan bahwa bank syariah sama aja lebih mahal. Jadi sama aja riba kayak bank konvensional. Nah, itu yang kita harus pisahkan antara itu gitu edukasinya. Jadi riba apa tidak ada transaksi. Bukan masalah murah apa mahal. Gitu. Masalah murah mahal adalah masalah bisnis. Gitu ya, masalah tentang seberapa kita bisa untuk negosiasi, seberapa kita bisa menghitung, seberapa kita ngatur strateginya, itulah berhubungan sama murah dan mahal. Jadi kesingkatnya adalah itu aja, kalau mau tidak riba, gunakanlah fasilitas bank-bank syariah atau fasilitas yang syariah. Sekarang juga udah banyak bank syariah, itu udah banyak, apalagi yang terbesar sekarang namanya BSI. Itu kumpulan dari 3 bank BUMN, cukup besar, sangat besar. Bahkan sekarang asetnya hampir terbesar se-Asia Tenggara yang sedang dikejar. Itu juga sekarang ada fintech syariah, ya, yang itu juga tuntutannya sesuai syariah. Gitu. Itu mungkin bisa lebih tenang untuk para milenials yang itu ingin tidak riba secara transaksinya. Dan kita juga dukung itu. Itu Pak Pandu kalau misalnya berhubungan tentang produk yang itu biar lebih tenang riba. Oke, jawaban yang sangat jelas ya, saya rasa. Nah, ini melanjut ke pertanyaan kedua, gantian ke Bro Aldi dulu nih. Ini ada pertanyaan dari Hardi Yono. Dengan Legos Brick, apakah tidak perlu lagi kolom, slope, atau ring balok? Bagaimana dengan ketahanan terhadap gempa bumi nih, Bro Aldi? Oke, jadi saya ini mungkin kelihatan ya. Jadi kalau tadi juga dari Kang Hardi sempat nanya terkait dengan ketahanan gempa. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Untuk gempa, justru material ini asal-usulnya itu dari United Nations. Dia melihat bahwa ada beberapa daerah-daerah yang rawan gempa, terutama di daerah Asia Selatan, tepatnya di India dan Nepal. Nah, di sana tuh daerah-daerah yang istilahnya rawan gempa bumi. Sebenarnya sama kayak Indonesia yang Ring of Fire ya. Nah, tapi di sana itu ketika ada fenomena itu, orang susah untuk akhirnya comeback istilahnya. Dia repair itu susah. Sehingga akhirnya, dari United Nations merumuskan ada namanya material inovasi seperti ini, bentuknya nih seperti Lego. Nah, Lego ini itu justru malah membuat material ini itu lebih kuat dan lebih tahan gempa. Karena apa? Karena dia keterkaitan antara satu dan lainnya, yang kalau secara bahasa teknikalnya dinamakan shear connection atau tegangan gesernya, itu tuh sama-sama kuat istilahnya. Jadi dia kalau misalnya kita bicara dinding biasa ya, itu dia nempelnya itu cuma dari kuat lekatnya antar batu bata itu dengan mortar atau semennya. Jadi kalau itu ambruk atau itu gampang lepas, ya udah ambruk gitu. Tapi kalau ini enggak. Ini dia satu kaitan antara dengan batu bata yang lain, bentuk dimensinya dengan yang lainnya. Ditambah, tadi kalau misalnya dilihat, itu ada besinya sebenarnya. Kalau misalnya kita ini, nah dia tuh ada besi yang kira-kira dimasukin ke sini nih, ke batu batanya, terutama di beberapa segmen. Kalau kita lihat di sini kan, dia ada, nah ini ada beberapa yang dimasukin besi. Itu justru dia melekatkan setiap lubangnya, itu dilekatkan dengan besi itu, sehingga dia kalau gaya geser itu justru akan lebih kuat. Jadi material ini justru hadir untuk menangani berbagai permasalahan yang khususnya identik dengan daerah-daerah rawan gempa. Dan ini otomatis akhirnya membantu sebenarnya kalau di dalam kondisi geografis di Indonesia yang kita berada di Ring of Fire gitu ya, banyak fenomena-fenomena gempa bumi atau pergolakan yang lainnya gitu, likuifaksi dan segala macam, justru material ini hadir untuk membantu di sana gitu. Nah, di sini sempat untuk mulai merambah ke Sulawesi juga, istilahnya yang beberapa rawan gempa gitu, dan Nusa Tenggara apalagi.
Nah, untuk yang kompatibilitasnya dengan yang lainnya ya, ini dia sebenarnya sama. Jadi nggak susah kalau misalnya material lainnya itu bisa digunakan, bisa dipasang jendela, bisa dipasang pintu, kusennya nanti gimana. Ini juga sama, sebenarnya bisa. Jadi nggak terlalu susah. Pintunya juga dipasangnya seperti ini. Nanti tinggal pengasihan jenis-jenis batanya aja. Kalau nanti dia mendekati berapa segmen, dia pakai bata kanal. Kalau dia nanti mendekati pojok-pojok gitu ya, untuk nanti biar bisa mengekang gitu, nanti kita pakai bata setengah ya. Nah, hampir seperti itu sama. Jadi untuk ininya sama, kompatibilitasnya sama. Nah, untuk kekuatannya gimana? Untuk pengganti kolom atau enggak? Jadi sebenarnya kolom balok itu pasti kalau di bangunan ya. Cuman di sini kita mensubstitusi penggunaan kolom beton atau balok beton dengan kolom brick dan balok brick gitu. Jadi kalau secara biasa, brick itu nggak bisa, atau bata itu nggak bisa digunakan sebagai elemen struktural. Dia hanya sebagai elemen arsitektural atau pelengkap atau pengindah ya. Nah, tapi dengan bata ini itu hadir untuk mensubstitusi tadi. Sekaligus dia bisa jadi elemen struktural untuk dindingnya, sekaligus dia bisa jadi elemen kolom bricknya juga dengan batu bata ini. Nah, contohnya di sini. Kalau kita membuat ring beam dan 2 column atau 2 kolom dan 1 balok, dia bisa nih menggunakan material ini. Tinggal nanti dipasang sedemikian rupa sehingga, nah di sini ini beberapa pengaplikasiannya. Untuk fondasi juga bisa, untuk kolom juga bisa, dan untuk yang lain-lain juga bisa. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, sangat jelas ya. Jadi bata ini bisa mensubstitusi semua fungsi struktur ya, Bro Aldi ya, kira-kira ya? Iya, tepat sekali. Oke. Tapi kalau mau di-mix dengan yang konvensional, tetap pakai kolom cor, slough cor, itu tetap juga bisa ya? Bisa, di situ itu juga bisa. Cuman kalau dari kita, kalau ada alternatif yang udah optimal, udah lebih murah, kenapa nggak dipilih yang di situ gitu. Okay. Tapi bisa untuk di mix and match dengan konvensional juga bisa. Jadi kalau di mix match dengan konvensional kan hanya sebagai pengganti bata nih kira-kira gitu ya? Ya. Oke. Menarik sekali produk dari Bro Aldi ini. Semoga Mas Ardi udah cukup terjawab ya, Mas Ardi ya? Oke. Lanjut ke pertanyaan untuk Bro Gilang sekarang. Ini dari Dandi Ilyas. Mas Gilang lebih merekomendasi beli tanah dahulu di luar perumahan atau beli rumah di klaster agar mendapatkan harga terbaik dengan rumah yang lebih luas? Silahkan Bro Gilang. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Bagus juga nih pertanyaannya nih ya. Kasih pilihan mau yang mana. Jadi paradigma dasarnya seperti ini. Kalau misalnya tujuannya ingin lebih luas, terus lebih terbaik lah, dari properti yang terbaik, itu paradigmanya seperti itu. Jadi yang pertama, kalau misalnya ingin instan itu dalam artian ingin cepat, kemudian tidak rumit, tidak terlalu harus berpikir banyak, milihnya tidak susah, itu memang beli aja yang udah jadi. Yang udah jadi, bisa dari perumahan, dari developer, itu lebih simple. Karena tidak harus memikirkan banyak hal untuk teknisnya, gitu, pembangunannya, kemudian kualitasnya, untuk lokasi dan sebagainya. Jadi tinggal cari yang udah jadi, beli. Dan juga lebih pentingnya lagi kalau misalnya beli langsung, itu biasanya udah bundling sama pembeliannya, yaitu dia bundling dengan perbankan, baik konvensional ataupun syariah. Itu kelebihannya kalau misalnya beli langsung. Kan kelemahannya adalah biasanya memang kalau itu dibelinya di developer atau bisa klaster khusus atau jualnya dari pengembang lah tepatnya, itu biasa tanah lebih sedikit, lebih kecil. Kenapa? Karena pengembang lebih jual konsep, jual lingkungan. Jadi tanah yang dibeli lebih kecil, tapi lingkungannya lebih luas. Jalannya bisa lebih luas, ada tamannya, ada fasilitasnya, ada sekolahnya, ada gerbangnya mungkin one gate system. Kemudian udah ada listriknya, udah ada PDAM-nya. Itu yang dijual oleh pengembang. Jadi tanah lebih kecil, tapi fasilitas lebih banyak. Tapi kebalikannya, kalau misalnya mau coba retail dalam artian mau beli tanah dulu, kemudian nanti bangun, konsep dulu, bangun. Itu juga tidak jelek, itu juga bagus. Kelebihannya apa? Kelebihannya memang bisa beli tanah lebih besar. Kenapa? Karena bisa jadi kalau beli tanah dulu itu bisa jadi tanahnya memang murah. Jadi sama kayak pengembang beli tanah, kalau tanahnya masih mentah itu murah.
Dan terus diolah jadi mahal, tepatnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita memang ada uangnya retail, kemudian misalnya ada uangnya juga terbatas, mau coba nyicil sendiri tanpa bantuan perbankan atau lembaga lain, itu memang bagus kalau misalnya beli tanah dulu. Karena biasanya dapat lebih luas. Dengan asumsi misalnya punya uang 100 juta, kalau beli di perumahan bisa jadi mungkin tanahnya lebih sedikit, misalnya hanya 100 meter, atau bahkan 60 meter, persegi. Tapi kalau misalnya beli 100 juta tanah, itu bisa jadi luas, dapatnya misalnya 1000 meter, 500 meter misalnya. Itu memang kelebihannya. Kelebihannya kalau beli tanah dulu. Nah, tapi kekurangannya adalah yaitu harus kita dengan uang sendiri, uang pribadi. Dari uang kita sendiri, dari tabungan kita sendiri. Nah, kalau misalnya dari uang tabungan kita sendiri, biasanya tadi kita harus nabung konsisten, harus banyak, tunggu, sabar, baru beli. Nggak bisa soalnya kalau beli tanah itu dibiayai oleh bank atau perbankan, karena fasilitasnya dari bank itu tidak ada. Kalau kredit pemilikan tanah, adanya juga pemilikan tanah itu untuk developer, tapi itu pun harus perumahan subsidi. Jadi kalau untuk perorangan tidak ada. Jadi plus minusnya di situ. Kalau mau luas, ya beli tanah dulu, tapi uangnya sendiri, karena nggak bisa dibantu lembaga pembiayaan. Tapi kalau mau belinya instan, dan mau dibantu lembaga pembiayaan, bank konvensional atau bank syariah, itu belinya langsung jadi. Itu langsung bisa tepati. Jadi plus minusnya di situ sih. Itu Pak Pandu. Ke Pak Gilang lagi ya, ini ada pertanyaan praktik ini dari Zulkifli nih. Minta tips kredit rumah lewat bank dengan gaji 4 jutaan nih. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan sepintas, cuman ini kayaknya pengen praktek langsung nih Mas Zulkifli nih. Monggo Mas Gilang. Siap. Nah, Mas paling gampang gini. Jadi misalnya gaji 4 juta. Jadi 4 juta. Asumsinya bank pasti akan lihat, kalau misalnya pakai bank gitu, itu akan lihat 30% ya. Anggaplah let's say 1,5 juta. 4,7 juta. Jadi bank melihat bahwa kalau misalnya itu kredit, itu dari gaji 4 juta, itu yang bisa jadi angsuran 1,7 juta kurang lebih. 1,7 juta ini kalau asumsinya 15 tahun, itu bisa dapat kredit 170 juta. Nah, kalau misalnya bisa dipanjangin lagi sampai 25 tahun, ada nih, di salah satu bank, kalau di konvensional, itu mau sampai 25 tahun. Gitu. Ada juga di bank syariah, itu bisa sampai 20 tahun. Gitu, salah satu bank swasta. Itu biasanya bank muamalat. Tapi kalau di konvensional, itu bank BTN, itu 25 tahun biasanya. Bank Mandiri juga 20 tahun. Nah, itu kalau sampai 20 tahun, 25 tahun, itu bisa angsurannya cuman di bawah itu. Atau kreditnya lebih besar. Contoh saya tetap angsurannya 1,7, tapi nilai properti yang mau dikasih kredit itu bisa sampai 200 sampai 220. Karena kenapa? Angsurannya lebih rendah kan? 220 juta dapat kreditnya, angsurannya 1,7 juta. Atau kebalikannya misalnya, angsurannya jadi lebih kecil, tahunnya tetap. Jadi perbandingannya gitu. Jadi kalau asumsi saya, kalau misalnya gaji 4 juta udah bisa beli rumah kok. Cari yang itu harga 200 jutaan. Itu pasti bisa di ACC. Itu yang pertama kalau dari nilai propertinya. Tinggal nanti selanjutnya kalau 4 juta ini saya karyawan, nah siapkanlah tadi slip gaji, kemudian keterangan kerja, biasanya sih minimal 2 tahun. Jadi kalau udah jadi karyawan 2 tahun, itu biasanya dipercaya bank mau kasih kredit. Jadi tandanya apa? Tandanya biasanya surat keterangan dari perusahaannya kalau sudah jadi staff itu 2 tahun. Terus slip gaji 3 bulan terakhir biasanya. Itu pasti bank bisa terima. Itu Mas. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Zulkifli, sekalian ya Mas Gilang ya. Lebih baik yang mana tuh, 15 atau 20 plus nih? Ya bagus ini pertanyaannya nih, bagus banget. Nah, jadi kalau saya saran itu lebih baik ambil yang terpanjang. Terpanjang saya ada 20 tahun atau 25 tahun, ambil yang 25 tahun. Nah, ini pasti bingung gitu. Kenapa Mas kok disuruh ambil yang panjang, kok suruh ngutang lama-lama gitu. Nah, ini rahasia sebenarnya yang saya akan buka di sini teman-teman. Jadi fungsinya adalah kenapa dibuat lama adalah agar biaya bulanannya itu lebih murah atau angsurannya lebih murah. 15 tahun ke 25 tahun pasti kan baginya lebih banyak. Nah, jadi bayar angsuran lebih murah, jadi setiap bulannya tidak berat. Nah, cuman catatannya adalah itu teman-teman memang jangan angsur sampai selesai. Sampai 25 tahun, jangan diangsur sampai selesai. Kenapa jangan diangsur sampai selesai? Karena kalau diangsur sampai selesai, jatuhnya lebih mahal. Nah, terus gimana Mas kalau nggak ada sampai selesai?
Caranya adalah ada dua macam strateginya. Yang pertama adalah setiap tahun, misalnya kita sebenarnya punya fasilitas di bank itu setiap 1 tahun 1 kali itu bisa kurangi pokoknya. Ya teman-teman dapat THR, dapat dari uang sampingan ada banyak sebagainya. Itu sebenarnya bisa 1 tahun sekali. Itu bayar angsuran tapi tidak pakai bunga. Pokok aja, namanya itu extra payment namanya. Jadi ngurangi pokoknya langsung. Jadi ada uang 10 juta, 20 juta gitu ya, request ke bank langsung bayar. Jadi langsung ngurangi pokoknya. Sehingga apa? Sehingga asurannya menurun lagi. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan strategi seperti itu. Jadi kita masih tugas untuk melakukan strategi seperti itu. Agar apa? Agar nanti cepat lunasnya. Nanti bisa jadi nggak sampai 10 tahun udah lunas. Gitu. Nggak sampai 7 tahun, nggak sampai 5 tahun udah lunas. Kalau misalnya melakukan seperti itu. Cara yang pertama. Cara yang kedua adalah, nah, itu nanti ketika misalnya teman-teman misalnya sudah 5 tahun ngangsur gitu ya, atau misalnya udah 10 tahun ngangsur gitu. Nah, itu kan harga propertinya lebih tinggi daripada harga waktu beli gitu. Sekarang sama 10 tahun lalu pasti jauh berbeda harganya. Kenapa? Karena cenderung properti terus naik 10-20% setahun. Cenderung seperti itu. Masa pandemi ini aja tetap masih naik gitu ya, sekitar 5-7%. Dia cenderung naik setiap tahun. Jadi harga dulu kita beli sama yang nanti kita beli itu harganya meningkat. Kalau saran dari saya, strateginya adalah bisa digunakan loop. Nah, contoh gini. Jadi teman-teman beli sekarang gitu ya, asuransinya kan biar murah, ditinggali selama 5 tahun. Sudah 5 tahun dijual. Pasti harganya lebih mahal. Gitu. Pasti ada selisih. Gitu. Nah, setelah selisih ini selisih ini yang digunakan untuk beli lagi properti selanjutnya. Lakukan seperti itu terus. Nanti sampai selisih itu cukup untuk beli rumah secara tunai. Itu strategi kami yang selalu kita lakukan untuk para member-member di Gramo.com, komunitas Gramo.com, untuk mereka bisa punya rumah secara tunai. Jadi strategi itu. Jadi contoh kita beli, kemudian saya 3 tahun sampai 5 tahun ditinggali, sambil jalan ditinggali sambil dipasarkan. Nanti pasti lebih tinggi. Dijual pasti ada selisih. Lakukan 2-3 kali, itu selisihnya itu bisa beli rumah tunai. Tanpa harus KPR bahkan, tanpa harus ke bank lagi. Udah belinya tunai langsung. Itu strategi kita lakukan sendiri, pribadi juga saya lakukan sendiri, teman-teman di tim lakukan, dan itu sangat berhasil. Gitu. Bahkan rata-rata tercepat 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun sudah bisa punya rumah sendiri. Setiap tahun loop propertinya. Itu strateginya, rahasianya seperti itu. Kalau misalnya pengen punya rumah tapi nggak punya utang sampai 25 tahun. 25 tahunnya hanya fasilitas saja. Jadi gunakan fasilitas banknya sebagai fasilitas saja. Gitu. Jangan seperti zaman dulu, yang itu ngangsur 15 tahun terus, itu gaya zaman dulu. Gaya sekarang adalah bank sebagai facility. Gunakan, dan bank juga senang ketika misalnya contoh kamu sudah beli 5 tahun dilunasi karena dijual, banknya senang. Wah, hebat nih, 5 tahun, utang saya kasih 25 tahun, 5 tahun lunas. Padahal kan dijual. Nah, setelah dijual, beli lagi, bank akan kasih lagi. Karena udah percaya, kemarin aja dikasih 25 tahun, 5 tahun udah dilunasi. Bahkan dibeli lagi langsung kepercayaannya. Begitu terus 3 kali, bisa selisihnya beliin deh rumah tunai. Kayak gitu sih strateginya. Wah, menarik itu trik-trik yang nggak ada di ilmu dalam buku itu Pak Gilang ya. Oke, ini saya lanjut lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya hari ini, sekalian penutup untuk Bro Aldi nih. Balik lagi dari Hardiono nih. Untuk bangunan atau ruangan dengan Lego brick cenderung kotak, apakah bisa dimodif untuk bentuk ruangan yang tidak persegi? Lalu pertanyaan kedua ada dengan Mas Hardi juga. Beliau menyatakan pernah bikin bangunan dengan teknologi prefab panel Risha, hasil riset Puskim PUPR Bandung. Apakah bisa dikombin dengan Lego brick? Terima kasih. Terima kasih dari Kang Pandu. Jadi untuk yang prefab dulu, sebenarnya interlock brick juga kita lagi coba nyusun nih teknologi juga supaya interlock brick juga bisa jadi precast atau prefab. Nah, ini salah satunya kalau kita bandingin ya dengan juga precast konkret panel dari segi kekuatan sama-sama kuat, tapi dari segi material cost ini jauh lebih murah karena dia menggunakan batu bata gitu ya. Nah, ini juga ada juga dengan IPS panel gitu ya, foam, dia juga saingannya dengan interlock brick gimana. Nah, nanti ketika mix and match-nya gimana nih gitu, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu.
Nah, jadi sangat bisa untuk di-combine ya, apalagi dengan yang teknologi RISA sekarang yang udah ada, istilahnya prefab. Jadi misalnya kayak kolom-kolomnya udah ada, tinggal dipasang. Nah, batu bata itu tadi udah bisa tuh tinggal ditempel di sekelilingnya. Jadi dia tidak harus sambungan connection-nya dengan bata yang sejenis juga enggak gitu. Dengan batu bata interlock juga atau Legos interlock ini juga enggak gitu. Jadi bisa untuk dikombinasikan dengan apalagi dengan teknologi RISA ya. Dengan teknologi konvensional aja bisa istilah gitu. Nah, untuk desain-desain hunian ya sebenarnya banyak. Jadi rumah-rumah tipe yang dia tuh nggak harus kotak ya, tapi juga misalnya nih bentuknya dia trapesium atau kerucut gitu ya, atau segitiga. Terus juga di interior dia juga bisa digunakan di mana aja bentuknya nih, misalnya bentuknya adalah melingkar atau bentuknya apa. Di yang lain-lain juga seperti itu gitu. Jadi sangat bisa dikombinasikan. Jadi kalau misalnya ini juga mau dipecah gitu ya, jadi cuman modifannya cuman aku butuhnya cuman 1,5 aja gitu, bisa juga gitu. Jadi memang ini sama seperti batu bata biasa, hanya saja memang dia konsep pemasangannya yang seperti Lego gitu. Jadi tidak mengurangi dari dari fleksibilitas material batu bata pada umumnya, sebenarnya seperti itu. Gitu paling Kang Pandu. Oke, terima kasih jawabannya Bro Aldi. Jadi mungkin acara hari ini sudah sampai ujung ya kan. Terima kasih Bro Gilang, Bro Aldi udah sharing ilmu dan inovasinya. Semoga bermanfaat bagi semua peserta yang mengikuti hari ini ya kan, sehingga kalau dari sisi Bro Gilang kita para milenials, peserta milenials ini bisa segera memiliki rumah, gitu kan? Ini impian kita semua nih. Jadi nggak menunggu aja berharap dari rumah orang tua nih. Gitu. Dari Bro Aldi juga semoga item ini bisa bermanfaat ke depan, dan saya rasa dengan perkembangan teknologi ini ke depannya bakal menarik sekali untuk digunakan ini Bro Aldi nih. Karena jelas saya lihat musuh utama dalam pembangunan bukan di bahannya, tetapi di waktu pembangunannya. Saya rasa itu kesimpulannya ya Bro Aldi ya, betul ya? Benar, jadi banyak bocor itu dari waktunya gitu kan. Ya, benar sekali. Terima kasih sudah disimpulkan. Jadi saya rasa dengan break ini, ya istilah saya tadi mungkin nggak pakai tukang pun kayaknya bisa nih kayaknya, tanpa tukang pun gitu kan. Satu lah minimal. Iya, yang ngarang-ngarang. Yang mengerti lah ya. Yang lain tinggal gotong royong aja ini keluarga anak. Yeah. Oke, mungkin kita juga di sini ada mau share voucher dari sponsor ya. Jadi alhamdulillah nih acara hari ini kita dapat sponsor dari Kidzone dan HiArtsy. Nanti ini voucher akan kita share ke seluruh peserta yang hadir melalui grup WhatsApp yang sudah dibentuk untuk sharing link webinar hari ini. Jadi terima kasih buat Kidzone sama HiArtsy sudah mensupport nih event hari ini. Tuh, jadi mungkin sekian acara hari ini. Nanti tim kita akan share voucher ini di grup WhatsApp. Kalau memang ada kurang, ada kesalahan kata, saya mewakili grup di sini. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Syauki. Terima kasih Pak Syauki sudah mampir di acara sederhana ini Pak Syauki. Terima kasih. Ya, sukses ya. Amin, amin. Oke, mungkin sekian saya tutup dulu ya, Bro Gilang, Bro Aldi. Terima kasih waktunya dan sharingnya. Thank you. Untuk semua peserta, terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.